Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Terima kasih buat pagi ini kita bertemu. Kita mau menyempatkan waktu untuk berbagi firman Tuhan. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Tuhan, kami mau bersekutu denganmu, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar apa yang Kau sampaikan Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kami, dan biar apa yang sudah Kau ajarkan Tuhan itu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak pagi ini Tuhan, biar Engkau yang sertai, Engkau jaga setiap mereka di mana mereka berada, dan hari ini persiapkan mereka untuk mendengarkan firman-Mu, persiapkan mereka juga Tuhan untuk di dalam pembelajaran sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga keluarga anak didik kami Tuhan, semuanya senantiasa sehat, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang aman, semua dalam proteksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi mulut, bibir dan lidah hamba-Mu agar apa yang kami katakan adalah yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, yuk mari kita sama-sama buka di Roma 9 ayat 16. Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Siapa yang bisa mengatur Tuhan? Ada yang tahu? Siapa yang bisa mengatur Tuhan? Pasti kita tahu semua ya jawabannya. Tidak ada, ya. Tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa, kita semua tidak bisa, tidak seorang pun bisa mengatur Tuhan. Karena Tuhan ini Allah yang Maha Kuasa. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita, kita tanpa sadar kita sering mengatur Tuhan. Misalnya di dalam berdoa, kita kadang minta, Tuhan aku pengen HP yang baru, Tuhan aku pengen motor yang baru, ini sudah lama motorku gitu. Kadang di dalam kita bergumul dengan Tuhan, Tuhan aku maunya begini, aku tidak mau kayak gitu, aku maunya yang seperti ini, aku tidak mau yang seperti itu gitu kan. Seringkali itu muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan seringkali itu kita tidak menyadari. Keinginan manusia itu muncul dari pikiran-pikiran kita sendiri. Kadang kita itu merasa kita melihat orang lain, oh orang lain kok punya kendaraan ya, aku kok enggak. Tuhan aku mau minta kendaraan, aku pengen kendaraan seperti yang temanku punya. Kadang keinginan manusia itu juga muncul karena merasa lebih baik, merasa lebih berhak, merasa lebih berkuasa, merasa lebih pintar gitu dibanding yang lainnya. Jadi kadang aku sudah seperti ini kok Tuhan enggak kasih, ayo dong Tuhan kasih aku gitu. Kadangkala itu tanpa kita sadari muncul. Nah, padahal sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa mendikte Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengatur Tuhan. Tidak ada seorang pun juga yang dapat mengatur cara kerja Tuhan, kepada siapa yang mau memberikan kemurahannya. Kita tidak bisa mengatur Tuhan kepada siapa Tuhan memberikan kasih-Nya, memberikan kebaikannya itu. Semuanya itu pilihan Tuhan sendiri, pilihan Allah sendiri. Kepada siapa Tuhan memberi keselamatan, itu juga pilihan Allah sendiri. Kita selamat sampai hari ini anak-anakku, sampai hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup, kita masih bisa bersekolah. Itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua karena Tuhan yang memampukan kita semua. Kita bisa karena Tuhan yang memampukan kita semua. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, itu juga bukan karena kebaikan itu, oh kita baik makanya Tuhan, tapi itu murni karena Tuhan memang memberikan keselamatan itu. Lalu apakah kita boleh hidup seenaknya karena itu? Ya jangan. Kita harus tetap hidup dengan baik di jalan Tuhan. Jadi keselamatan itu anugerah Allah.
keselamatan itu anugerah dari Allah buat manusia. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita setiap hari kita di dalam kehidupan kita selalu hidup di dalam Tuhan, maka kita akan merasakan kebaikannya, kita akan merasakan anugerahnya, kita akan merasakan kasihnya luar biasa. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita hidup seenaknya, kita hidup di luar Tuhan, tidak mengikuti bimbingannya, tidak mengikuti arah dari Tuhan, kita tidak akan bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi karena itu pesan hari ini, lakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Itu dari Misika. Sebelum selesai, yuk kita sama-sama baca ayat hafalan kita di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Yuk kita berdoa yuk untuk menutup devosi kita pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, pagi yang Kau beri. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman yang sekalipun ini hanya sebentar Tuhan, hanya sekian menit, tapi semoga itu dapat menjadi rema buat anak-anak semua, dapat jadi rema buat orang-orang yang mendengar Tuhan, dan biar nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak didik kami di mana mereka berada, berkati keluarga mereka, Kau tambah-tambahkan hikmat, Kau tambah-tambahkan marifat, Kau tambah-tambahkan kebijaksanaan, dan Kau berikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak buat pagi ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.